Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ini pertemuan pertama kita pada semester genap ya. Jadi untuk anak-anak kami, terus tonton video kita karena kita belum bisa ya bertatap muka. Jadi kita berdoa bersama agar COVID-19 yang menimpa tanah air kita agar segera hilang ya. Oke, jadi materi kita di pertemuan pertama ini adalah perhitungan kimia ya. Oke, di perhitungan kimia ini kompetensi dasarnya di sini anak kami harus memahami rumus kimia ya. Pengertian rumus kimia atau senyawa sebagai gabungan dari dua unsur atau lebih yang sama ya. Rumus kimia berdasarkan lambang unsur dan jumlahnya dituliskan dengan benar. Pengertian molekul ataupun ion sebagai bagian terkecil dari suatu senyawa dideskripsikan dengan benar. Selanjutnya pengelompokan senyawa berdasarkan jumlah atom ya yang membentuk senyawa. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita membahas perhitungan kimia ini agar anak-anak kami ataupun peserta didik mampu menemukan rumus empiris dan rumus molekul. Selanjutnya peserta didik ataupun anak-anak kami mampu menentukan kadar unsur ataupun senyawa dalam suatu sampel ya. Oke, itu anak-anak kami perhatikan ya. Yang pertama, definisi ataupun pengertian dari rumus kimia ya. Rumus kimia menyatakan jenis unsur dan jumlah atom, perbandingan atom penyusun zat ya. Artinya unsur itu mempunyai jumlah atom-atom yang disusun ya. Selanjutnya rumus molekul ya. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu partikel. Contohnya partikel penyusun air adalah molekul-molekul air dan setiap molekulnya tersusun oleh dua atom hidrogen dan satu atom oksigen ya. Oke, itulah yang dikatakan rumus molekul. Karena banyak yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai rumus molekul ya. Contohnya air itu setiap molekulnya tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen atau rumus kimianya adalah H2O. Rumus empiris. Rumus empiris di sini menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom penyusun zatnya. Ataupun disebut rumus empiris ini adalah rumus yang paling sederhana. Ya, contohnya C2H4. Rumus molekulnya ya, rumus empirisnya CH2 ya, karena CH2 sama-sama dibagi 2 jadi CH2. C3H8 rumus empirisnya ataupun rumus paling sederhananya tetap C3H8. H2O sama-sama dibagi 2, hanya 2, O-nya 2, sehingga rumus empirisnya menjadi HO ya. Selanjutnya rumus kimia. Beberapa arti dari rumus kimia ya. Banyak kita temukan ataupun unsur yang dapat kita temukan di kimia ya. Yang pertama P itu unsur ya, lambang unsur, di mana lambang itu namanya fosfor ya, ataupun atom fosfor. Ada juga bentuknya 4P ya. Dalam rumus kimia ada bentuknya seperti ini. Ini namanya apa? Namanya ini adalah artinya 4 atom fosfor. Ya. Kalau P4 ya. P4 berbeda dengan 4P. Artinya kalau P4 ini adalah satu molekul fosfor di mana terdiri dari gabungan 4 fosfor ya. Bapak ulangi. Kalau dia 4P artinya ataupun maksudnya adalah 4 atom fosfor, terdiri dari 4 atom fosfor.
Kalau dia P4, satu molekul fosfornya, artinya atom fosfornya satu, tetapi terdiri dari gabungan 4 fosfor ya. Selanjutnya 2 MgSO4 ya. 2 MgSO4. MgSO4 ini adalah magnesium sulfat ya. Berarti 2 molekul magnesium sulfat. Sama juga seperti 2P. P itu apa tadi? Fosfor. Ini juga 2 MgSO4. Berarti artinya itu adalah 2 molekul magnesium sulfat ya. Oke, Bapak lanjut. Selanjutnya penulisan rumus senyawa ion ya. Oke, mungkin inilah dasar pada rumus ataupun perhitungan di kimia. Yang pertama, senyawa ion terbentuk antara ion positif dan negatif. Contoh ion positif, Li+ atau litium ya, Na+, K+, Ca kalsium plus ya, Ba ataupun barium, Al dan seterusnya. Ini tanda plus ini ataupun positif ini sudah Bapak jelaskan ya di semester 1. Ini menandakan dia bermuatan positif ya. Jadi tanda positifnya ini adalah muatan. Selanjutnya contoh ion negatif, S2-, O2-, F-. Apa S? Apa O? Apa F ya? Ini terdapat di unsur kimia. Ya. S ini belerang, O ini oksigen, F fluorida ya, klorida, bromida ya. Jadi ini kenapa bermuatan positif? Kenapa bermuatan negatif ya? Karena ini melepaskan elektron, makanya mereka bermuatan negatif. Ini kekurangan elektron. Ya. Jadi penulisannya seperti ini ya, Li+, Na+. Oke. Lanjut. Cara penulisan rumus kimia adalah ion positif ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti ion negatif. Oke, dari contoh yang Bapak buat, ada contoh ion positif dan ion negatif. Jadi secara penulisannya, itu ditulis duluan adalah ion positif. Kemudian disusul oleh ion negatif. Contohnya, LiS. Ini mau ditulis Li sama S ya, ataupun Li sama O. Ini tidak bisa dituliskan O baru Li. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah LiO, artinya ion positif ini duluan. Kemudian ion negatif. Ya, itu tata cara penulisan pada rumus kimianya. Jumlah total muatan positif dan negatif harus sama ya. Jadi muatannya itu harus seimbang, harus sama ya. Oke. Lanjut contohnya ya. Langsung saja Bapak buat ke contoh. Buatlah rumus kimia senyawa ion berikut ya. Ion Na+ dan Cl- ya. Ingat yang Bapak bilang tadi. Jadi penulisan ion positif dan negatif diduluankan ion positif. Jawaban ataupun solusinya, perhatikan. Na sama Cl, berarti Na+ tambah Cl- sama dengan NaCl. Jangan dibuat ClNa. Ya, salah. Salah secara penulisan rumus kimia, di mana penulisan rumus kimia duluan ion positif. Selanjutnya, ini ada Bapak buat ion Al3 dan ion O2-. Ya, ini juga Al-nya duluan, baru O3 ya, baru O-nya ya. Mg2+ dan S, ini juga Mgs ya. Ini kan 2+, 2-. Kalau sudah seimbang berarti sudah habis ya. Ini Al3 tambah O2, berarti agar seimbang 3-nya dikali 2, O2-nya dikali 3, makanya Al2O3 ya. Ini juga tadi sudah seimbang, makanya NaCl. Ya, Pak lanjut. Selanjutnya tuliskan rumus empiris senyawa berikut ya. Di sini ada Bapak buat soal ya.
Sini anak-anak kami menuliskan rumus empiris ya. Rumus empiris ini adalah rumus paling sederhana. Di sini ada C6H12O6, P4O10 ya. Kemudian di sini Bapak buat latihan soalnya. Jelaskan perbedaan dari rumus kimia S8 dan 8S ya. Ingat yang Bapak bilang tadi, S8 dan 8S dari contoh yang Bapak buat, M4P ataupun fosfor dan P4 ya. Oke, ini ada soal. Tuliskan rumus empirisnya senyawa berikut ya. Senyawa paling sederhananya Bapak ulangi ya, biar anak kami makin paham. Di sini rumus molekulnya C2H4. Rumus empirisnya adalah CH2. Kenapa? Karena di sini sama-sama dibagi 2, makanya 2 dibagi 2 hasilnya habis, hanya 4-nya dibagi 2 H2 ya. Ini habis, makanya HO, artinya rumus paling sederhana ya. Oke. Untuk soal yang nomor 2, perbedaan dari 4P sama S8 dan 8S adalah seperti ini. 4P berarti 4 atom fosfor. Kalau P4 bagaimana? 1 molekul fosfor tetapi terdiri gabungan 4 fosfor. Ya. Oke, yang terakhir ini Bapak buat 2 molekul magnesium sulfat. Oke, jadi lanjutan di pertemuan kedua nanti kita akan berhitung ya, berhitung ataupun menggabungkan senyawa ya, menggabungkan senyawa dari menghitung atomnya ya agar seimbang. Oke, mungkin ini ada tugas untuk anak kami kerjakan, walaupun kirim melalui WhatsApp Bapak ya. Jadi di sini kalau ada yang kurang paham ditanya, walaupun di kolom komentar. Oke, mungkin kalau ada lagi yang kurang paham ya. Mungkin cukup sekian yang bisa untuk pertemuan ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan kedua untuk perhitungannya ataupun penggabungan dari unsur ataupun senyawanya ya. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.